Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget. Betul sekali. Kita bakal membedah sebuah panduan penulisan yang isinya tentang cara merangkai cerita romansa di era modern. Jadi, misi kita hari ini tuh mau coba pahami gimana sih cara kita bercerita tentang cinta itu udah berevolusi banget. Perubahannya drastis ya. Banget! Coba deh Anda pikirin, kenapa ya cerita cinta zaman sekarang, di film atau novel, rasanya beda banget dari dongeng-dongeng klasik? Beda jauh. Kita kan udah jarang banget dengar deskripsi kayak matanya bersinar laksana bintang di langit malam. Ya udah nggak zaman ya. Justru kita mungkin nemu kalimat kayak, dia ngelirik aku dari balik cangkir kopinya, ada sisa buih susu di bibirnya. Nah itu dia, jauh lebih membumi. Ada pergeseran besar di situ kan, dari yang puitis banget ke sesuatu yang terasa sangat-sangat nyata. Tepat. Mari kita telusuri bareng-barang apa sih yang mendorong pergeseran ini. Oke, kita langsung masuk ke intinya aja kali ya. Boleh? Menurut panduan ini nih, apa sih sebetulnya perbedaan yang paling fundamental antara romansa gaya lama sama gaya baru? Nah, kalau panduan ini bilang, kata kuncinya cuma satu dan sangat kuat. Realisme. Realisme, oke. Jadi pergeserannya itu bukan sekedar gaya bahasa, tapi lebih ke filosofi. Maksudnya? Kita menjauh dari ide cinta sebagai fantasi yang sempurna, yang tanpa celah. Panduan ini justru ngenalin konsep yang menurutku indah banget, cinta dengan segala ketidaksempurnaannya. Cinta dengan segala ketidaksempurnaannya. Itu kedengerannya lebih jujur, tapi juga lebih menakutkan nggak sih? Haha, betul. Bukannya banyak orang baca cerita romansa justru buat lari dari realitas yang nggak sempurna itu? Kenapa pergeseran ke realisme ini malah berhasil? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Disitulah paradoksnya. Gimana tuh? Gini, panduan ini berargumen kalau audiens modern mungkin karena udah terlalu sering lihat narasi yang dipoles ya. Yang serba sempurna gitu. Betul, mereka justru sekarang mendambakan keaslian. Udah nggak gampang percaya lagi sama konsep cinta pada pandangan pertama yang mulus tanpa hambatan. Oke, masuk akal. Sebaliknya, mereka malah ngerasa terhubung kalau lihat cerita yang merefleksikan hidup mereka. Oh, jadi ada pertengkaran karena masalah sepele. Tepat. Ada kebiasaan aneh pasangan yang awalnya lucu tapi lama-lama nyebelin. Ada momen-momen canggung pas kencana pertama. Hahaha, iya. Jadi, romansa modern itu bukan lagi soal nyari kesempurnaan, tapi nemuin keindahan di dalam kekacauan yang otentik. Jadi pas pembaca lihat karakter berantem soal giliran cuci piring, terus baikan lagi. Mereka mikir, wah ini gue banget. Gitu kan? Koneksi emosionalnya jadi jauh lebih dalam. Aku ngerti. Jadi bukan escapisme total, tapi lebih ke semacam validasi ya. Validasi, itu kata yang pas. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Oke. Panduan ini nggak cuma ngomongin konsep, tapi ngebedah jadi ciri-ciri yang konkret. Salah satunya, dan ini fundamental banget, prinsip show don't tell. Tunjukkan, jangan hanya katakan. Ya, ini klasik, tapi... Tapi penerapannya di romansa modern ini beda banget rasanya. Jadi penulis nggak bakal lagi nulis, dia sangat mencintainya. Betul, nggak akan. Alih-alih pernyataan deklaratif kayak gitu, penulis bakal nunjukin cinta itu lewat tindakan. Dan yang ditekankan di sini, tindakan-tindakan kecilnya kan? Justru itu. Kekuatan dari tindakan kecil. Contoh di panduan ini sederhana, tapi kuat banget. Apa tuh? Seorang karakter di tengah obrolan, dia dengan lembut ngerapiin helaian rambut yang jatuh di kening pasangannya. Oh, Itu kan bukan adegan ciuman di bawah hujan atau lamaran megah. bukan sama sekali. Cuma gestur kecil, sepersekian detik, tapi di dalamnya ada perhatian, kelembutan, dan kehadiran yang total. Tindakan kecil kayak ginilah yang ngebangun fondasi realisme itu. Tindakan kecil itu juga rasanya intim banget ya. Sangat. Itu kan sesuatu yang cuma bakal kamu lakuin atau perhatiin ke orang yang bener-bener deket. Tepat. Ini bikin aku mikir, tindakan kayak gitu cuma bisa terjadi kalau ada rasa aman dan kerentanan ya. Mungkin ini ada hubungannya sama pilar lain dari romansa modern. Nah, Anda nangkap benang merahnya dengan sempurna. Oh ya? Show, don't tell. Jadi efektif banget karena dia itu manifestasi dari dua pilar lain yang disebut di panduan ini. Apa aja tuh? Yang pertama, seperti yang tadi disinggung, adalah kerentanan dan kedalaman emosi. Oke. Karakter modern itu nggak lagi digambarin sebagai pahlawan atau putri yang selalu tegar dan sempurna. Mereka punya luka masa lalu, punya rasa insecure, punya takut ditolak. Jadi lebih manusiawi. Banget. Cinta di narasi modern seringkali tumbuh bukan meskipun ada kerapuhan itu, tapi justru karena kerapuhan itu. Karena kerapuhan itu. Menarik.
Proses saling membuka diri, nunjukin sisi yang nggak sempurna, terus diterima. Nah, itulah inti dari keintiman yang baru. Dan kayaknya susah ya buat jadi rentan kalau salah satu pihak megang semua kuasa dalam hubungan. Nggak akan bisa. Ini pasti nyambung ke pilar kedua yang aku duga soal kesetaraan. Tepat sekali. Pilar kedua adalah hubungan yang setara. Oke. Ini pergeseran yang seismik kalau kita bandingkan sama narasi klasik Pangeran menyelamatkan Putri. Jauh banget ya. Di romansa modern, ini soal kemitraan. Bukan berarti karirnya harus sama-sama cemerlang ya, tapi soal keseimbangan kekuatan dan rasa saling menghormati. Jadi mereka rekan setim. Betul, mereka saling dukung ambisi masing-masing, saling menenangin pas salah satu gagal, dan ngerayain kemenangan bareng-bareng. Jadi dua individu utuh yang memilih jalan bareng. Persis, bukan dua separuh yang saling melengkapi jadi satu. Ini menarik, karena semua elemen ini, tindakan kecil, kerentanan, kesetaraan, kan susah ya diungkapin cuma lewat narasi. Betul, perlu medium lain. Aku ngebayangin dialog jadi arena utamanya. Apa panduan ini juga ngebahas soal evolusi percakapan antar karakter? Tentu saja, itu poin krusial berikutnya. Dialog yang natural, itu napasnya romansa modern. Lupakan percakapan puitis yang kaku gitu ya? Lupakan. Dialog modern itu hidup, seringkali berantakan, dan penuh subteks. Ada contohnya nggak? Ada, dan ini bagus banget. Contoh dialog yang sekilas sarkastik, tapi sebenarnya hangat. Aku bacain ya. Boleh. Karakter A bilang, kamu tahu, kamu itu nyebelin banget kalau lagi fokus kerja. Terus karakter B jawab, tapi kamu tetap buatin aku kopi, jadi siapa yang sebenarnya kalah di sini? Aku bisa langsung bayangin adegannya. Luar biasa. Iya kan? Dialog itu dalam 2 baris doang nunjukin sejarah mereka, kebiasaan mereka, sama afeksi di balik ejekan ringan. Jauh lebih kuat dari sekedar aku peduli padamu. Jauh. Tapi ada risikonya nggak sih dialog kayak gini jadi kedengeran terlalu sinis atau malah hilang romantisnya? Ada, dan itu jebakan yang harus diwaspadai. Gimana cara menghindarinya? Kuncinya ada di konteks dan chemistry yang udah dibangun sebelumnya. Sarkasme itu berhasil jadi bahasa cinta karena kita sebagai pembaca udah tahu di baliknya ada fondasi kepedulian yang kuat. Oke. Jadi fondasinya harus ada dulu. Harus. Tanpa itu, dialognya bisa terasa dingin atau bahkan kejam. Jadi ini bukan cuma soal nulis dialog cerdas, tapi soal kapan dan gimana menggunakannya. Itu talian yang sangat halus. Oke, jadi kita udah bedah apa aja ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis deh. Boleh? Gimana caranya seorang penulis bisa nyiptain semua ini? Nah, yang menarik di sini adalah panduan ini nggak berhenti di teori. Ia ngasih perangkat yang praktis banget. Oh ya, Salah satu teknik fundamental yang disaranin itu, mulailah dari detail kecil. detail kecil. Intinya, jangan pikirin gestur besar dulu. Pikirin momen-momen mikro yang ngebangun sebuah hubungan. Oke. Panduan ini ngasih contoh yang kena banget, bunyinya gini. Aku jatuh cinta bukan saat dia memberiku bunga, tapi saat pukul 2 pagi, dia mendengarkan semua keluh kesahku tentang pekerjaanku, sambil memijat kepalaku tanpa ku minta. Wow. Contoh itu benar-benar ngubah perspektif. Iya kan? Cinta jadi bukan soal event atau momen puncak kayak lamaran, tapi soal atmosfer yang dibangun dari ratusan detail kecil kayak gitu. Persis. Atmosfer itu kata yang tepat. Ini terasa jauh lebih bisa dicapai dan ya itu tadi, nyata. Dan untuk mendeskripsikan atmosfer itu, perlu bahasa yang pas juga. Bahasa yang segar dan nggak klise. Ini pasti ngarah ke teknik berikutnya yang aku tandain karena aku suka banget. Apa tuh? Gunakan metafora yang segar dan tak terduga. Nah, itu dia. Panduan ini secara eksplisit melarang kita pakai perumpamaan usang kayak cinta adalah mawar atau hatiku berdebar bagai jendarang perang. Sudah saatnya pensiun metafora itu. Kita didorong buat narik metafora dari dunia modern kita. Favoritku dari panduan ini, yang menurutku jenius adalah perasaannya kepadamu tidak seperti bom yang meledak, tapi seperti wifi yang tersambung otomatis. Metafora wifi itu emang brilian. Stabil, perlu, dan membuat segala sesuatu jadi lebih mudah. Jenius kan? Dan kalau kita bedah, itu nggak cuma cerdas, tapi maknanya dalam banget. Gimana tuh? Coba bandingin sama cinta adalah api. Api itu kan penuh gairah, tapi juga bahaya, nggak stabil, bisa membakar habis terus padam. Bener juga. Sementara wifi yang nyambung otomatis itu ngegambarin cinta yang modern. Koneksi yang andal, yang kerja di latar belakang, yang nggak selalu dramatis tapi jadi infrastruktur penting biar hidup kita berfungsi lebih baik. Wah, pergeseran nilai ya. Dari gairah yang meledak-ledak ke keandalan dan kenyamanan. Tepat. Itu analisis yang bagus. Jadi, metafora yang kita pilih itu sebenarnya cerminan nilai kita dalam hubungan.
Benar. Tapi semua tindakan nyata dan bahasa indah ini kan apa yang kelihatan dari luar. Gimana caranya nunjukin dunia internal karakter yang seringkali lebih kompleks? Pertanyaan krusial. Jawabannya ada di teknik ketiga yang penting banget. Tuliskan suara hati yang jujur. Suara hati yang jujur. Ini soal ngebuka akses langsung ke pikiran dan hati karakter. Lengkap sama semua keraguan, ketakutan, dan kontradiksi mereka. Jembatan emosional antara karakter dan pembaca ya. Betul, panduan ini ngasih contoh yang, manusiawi dan rapuh banget. Gimana bunyinya? Gini, kadang aku takut, jangan-jangan semua kebaikan ini hanyalah persiapan untuk kepergian yang lebih menyakitkan. Itu langsung terasa sesak di dada. Iya kan? Itu ketakutan yang kayaknya banyak orang pernah alami. Rasa nggak percaya kita pantas dapat hal baik. Tepat. Tapi panduan itu nggak berhenti di situ. Kalimat lanjutannya adalah, tapi lalu dia tertidur di sampingku, napasnya teratur, dan tangannya masih menggenggam tanganku. Dan untuk malam itu, ketakutan itu tenggelam. Wow. Lihat kan? Dengan nunjukin konflik internal, takut versus kenyataan yang menenangkan, karakternya jadi 3 dimensi. Dia bukan pahlawan romantis tanpa celah. Bukan, dia manusia biasa yang bergulat sama kecemasannya sendiri, bahkan di tengah hubungan yang bahagia. Dan ini juga cerminan zaman kita yang lebih terbuka soal kesehatan mental ya. Pasti. Kita lebih terbiasa mengakui adanya anxiety bahkan di momen-momen paling bahagia. Itu membuat karakternya sangat relevan. Jadi, kalau kita tarik semua benang merah ini, apa sih sebenarnya pesan filosofis yang lebih besar di baliknya? Apa yang coba dikatakan cerita-cerita ini tentang cara kita mandang cinta di abad ke-21? Aku rasa panduan ini ngerangkumnya dengan indah banget lewat beberapa kutipan. Oh ya? Dan ini bukan cuma kalimat manis, tapi semacam manifesto tentang filosofi cinta yang baru. Ada satu yang benar-benar nempel di kepalaku. Aku bacain ya. Silakan. Kita bukanlah cerita cinta yang epik. Kita adalah percakapan larut malam, tawa yang membuat perut sakit, dan tangan yang selalu ditemukan dalam kerumunan. Dan itu lebih dari cukup. Bagiku, kalimat terakhir itu, dan itu lebih dari cukup, kayak sebuah deklarasi kemerdekaan dari ekspektasi-ekspektasi besar yang dulu dibebankan narasi lama. Itu inti perbedaannya. Filosofi lama itu soal pencapaian. Mencapai hidup bahagia selamanya. Betul. Filosofi baru ini, seperti di kutipan itu, adalah soal pemeliharaan. Pemeliharaan. Gimana kita memelihara koneksi hari demi hari lewat ribuan interaksi kecil. Ada satu kutipan kuat lagi di panduan ini. Apa itu? Dia bukan pelabuhan akhir, tapi teman seperahu. Bersamanya, laut manapun berani kuseberangi. Teman seperahu, bukan pelabuhan akhir. Itu mengubah segalanya. Banget. Jadi, cinta sejati bukan lagi sesuatu yang kita temukan dalam kondisi jadi, kayak nemu harta karun. Tapi sesuatu yang kita bangun dan rawat setiap hari, bersama-sama. Dan itu, terus terang, jauh lebih susah dan menakutkan daripada nemuin pangeran atau putri. Tentu, karena membangun itu butuh kerja, sabar, kompromi, dan berani buat terus nambal perahu itu pas bocor di tengah laut yang nggak pasti. Fokusnya bergeser dari tujuan akhir yang statis ke proses perjalanan yang dinamis. Tepat. Cinta nggak lagi dilihat sebagai tempat berlindung dari badai, tapi sebagai keberanian buat menghadapi badai itu bareng-bareng. Dan mungkin itu definisi cinta yang jauh lebih kuat. Sungguh sebuah pergeseran pemikiran yang mendalam. Jadi kalau kita rangkum ya, panduan ini pada dasarnya memetakan evolusi penceritaan cinta. Benar. Kita beralih dari fantasi kesempurnaan ke realisme yang menghargai ketidaksempurnaan. Keindahan itu nggak lagi di gestur heroik, tapi di detil-detil kecil yang otentik, dialog jujur, kerentanan yang diterima, dan kemitraan sejati. Rangkuman yang sempurna. Dan penting buat kita ingat, pergeseran gaya cerita ini bukan sekedar tren sastra. Tapi, ini cerminan langsung dari pergeseran budaya yang lebih luas. Ini cerminan gimana kita sebagai masyarakat mulai mendefinisikan ulang hubungan, keluarga, dan komitmen. jadi bukan lagi dongeng yang harus dicapai? Tapi, kemitraan yang dinamis, nyata, dan terus bertumbuh. Lengkap dengan segala keindahan sekaligus kekacauannya. Tepat. Dan sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Boleh. Panduan ini kan fokusnya ke cinta romantis. Tapi coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau prinsip-prinsip inti ini, prinsip menunjukkan, bukan sekedar mengatakan, menemuin keindahan di detil kecil dan menghargai kerentanan, Anda terapkan secara sadar ke hubungan penting lainnya. Hubungan dengan teman, keluarga. Betul. Dengan teman baik, orang tua, saudara,
Atau mungkin yang paling sering kita lupain, hubungan dengan diri sendiri. Wah, itu dalam. Coba perhatikan interaksi Anda besok. Momen kecil apa yang bisa Anda tunjukkan, bukan cuma katakan, untuk merawat hubungan-hubungan itu? Apa yang mungkin Anda temukan?